Di Tanah Karo yang subur, tepatnya di daerah Siberteng, Kecamatan Baru Jahe, pemirsa, tanaman kopi menjadi primadona. Hal inilah yang membuat Muhammad Azwar Hamdani, salah seorang petani sekaligus produsen kopi Arabica, tertarik mengelola kopi Siberteng. Berkat kepiawaiannya, biji kopi Siberteng dapat dinikmati hingga Malaysia. Tidak hanya itu juga, ia mengembangkan potensi Siberteng lewat kegiatan agrowisata. Diberkahi daerah yang subur, Tanah Karo merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki potensi besar di bidang pertanian. Tidak sedikit pula masyarakat Karo menggantungkan hidup di pertanian kopi. Oleh sebab itu, budaya ngopi menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Karo yang salah satu fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Karena wilayah ini berada pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Sejarah menyebutkan, eksistensi kopi di dataran tinggi Karo bermula sejak awal tahun 1900-an. Varietas kopi Arabica khas Tanah Karo sejak dulu terkenal, bahkan hingga mancanegara. Pemerintah kolonial Belanda mendorong pertanian kopi di kawasan Brastagi, Kaban Jahe, hingga Sidikalang. Sejak saat itu, kopi berjenis Arabica menjadi salah satu komoditas unggul Kabupaten Karo. Hal ini jugalah yang mendorong minat Muhammad Azwar Hamdani, salah seorang petani sekaligus pengelola kopi di Dusun Siberteng, Kecamatan Baru Jahe, Kabupaten Karo. Daerah ini berjarak 68 km dari kota Medan dan memakan waktu tempuh sekitar 2 jam. Pria yang akrab disapa Juar ini memperkenalkan cita rasa kopi Siberteng dari hulu hingga hilir lewat usaha kopi miliknya yang bernama Pasla. Pria usia 32 tahun ini juga rutin menyuarakan tentang pertanian kopi yang berkelanjutan. Ia sadar betul bahwa tanah dan tanaman kopi yang dimiliki hari ini harus tetap terjaga dan kelak akan diwariskan ke generasi mendatang. Salah satu cara yang ia terapkan dengan menciptakan pertanian kopi organik bersama sejumlah petani lain di Siberteng. Dan kini, kopi Siberteng tidak saja diminati di Sumatera Utara. Ia mampu mengangkat potensi kopi ini sehingga dapat dinikmati masyarakat luas. Oke, ketertarikan di kopi ini, satu, kopi itu sebuah seni. Tidak hanya sekedar rasa, tadi kembali lagi tidak hanya sekedar rasa ataupun minuman yang untuk kita minum, yang kafein atau apa. Tapi di sini saya merasakan kekompakan, menjaga alam, lingkungan juga. Di sini kita juga bersama-sama untuk bagaimana caranya berkembang, bukan dari sisi keberlanjutan. Kita bersama-sama bagaimana caranya memproduksi kopi itu tidak merusak lingkungan. Harapannya ke depan kita bisa kompak dalam satu desa ataupun mungkin seluruh petani kopi, harapannya bisa bersama-sama menggunakan kopi itu yang organik. Juar juga kerap memberikan edukasi mengenai konsep pertanian berkelanjutan dengan petani lainnya, di antaranya adalah prinsip tarigan. Seorang petani kopi usia 44 tahun. Ia mengenal Juar lewat kegiatan alam sejak 7 tahun lalu. Ada sebuah kebanggaan dalam diri prinsip tarigan. Kini, ia tidak hanya menjual gabah dari kebun kopi seluas 5 hektar milik keluarganya. Ia juga mengetahui tentang proses pengolahan setelah panen. Kopi Siberteng yang berasal dari kebunnya sekarang sudah dinikmati hingga Jakarta, Papua, bahkan ke Malaysia dan Rusia. Bagus sih dia datang ini. Soalnya dari kopi, biasanya kami kan di sini ngejual kopi cuma taunya gabah. Sekarang dengan kedatangan Juar ini ke kampung kami ini, saya pribadi ini udah tahu lah ada proses, ada katanya natural, honey, wash segala macam itu udah tahu. Dan harganya juga lebih bagus dari yang kami buat selama ini. Tidak berhenti sampai di sini saja.
Juar juga memperkenalkan kopi Siberteng lewat kegiatan agrowisata. Belum lama ini, ia memperkenalkan kegiatan Cafe Audesi bersama sejumlah penikmat sekaligus pengamat kopi dari Malaysia. Selama 4 hari, belasan peserta asal Malaysia diajak melihat langsung kebun kopi Siberteng. Juar berharap kegiatan agrowisata ini tidak hanya memperkenalkan keindahan alam Sumatera Utara, namun dapat memperkenalkan cita rasa kopi Siberteng ke masyarakat luas. Kita punya tujuan lain adalah agrowisata, edukasi tentang perkebunan kopi. Ya, satu sisi pun kita masih belajar, tapi harapannya adalah sebuah agrowisata itu bisa mampu menjadikan mitra bisnis untuk petani-petani lokal, seperti dia bisa menjadi guide ataupun kebunnya kita menggunakan untuk bekerja sama, adanya tamu, bahkan beberapa kita sudah menggunakan atau kita sudah beberapa mendapatkan tamu dari Malaysia, Rusia, beberapa kali datang, dan teman-teman dari Medan. Setelah melalui proses yang panjang dari mulai panen hingga pasca panen, biji kopi Siberteng dapat dinikmati di salah satu gerai paslah yang berlokasi di Jalan STM Medan. Harga setiap 200 gram biji kopi Siberteng dibanderol dari harga Rp85.000. Selain itu, para penikmat kopi juga dapat menyeruput kopi di gerai ini. Adinda Tata Hamdani, salah seorang penikmat kopi asal kota Medan. Ia lebih menyukai teknik penyajian kopi secara manual seperti V60 untuk mendapatkan cita rasa yang khas dari kopi Siberteng. Ia pun menyukai tekstur rasa manis yang ada pada kopi ini. Rasanya enak, pas di lidah, dan yang saya rasa di situ tadi rasanya kayak manis, terus ada kayak rasa bunga-bunga flolarnya. Karena itu juga honey ya, honey itu kayak lebih sweet aja rasa saya. Dengan aroma yang menggoda dan rasa khasnya, kopi Siberteng terus memikat hati pecinta kopi di berbagai belahan dunia. Kopi Siberteng adalah sebuah cita rasa dari dataran tinggi Karo. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.